Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berada di sekitar alam ini adalah lingkungan. Sedangkan jika unsur-unsur lingkungan tersebut memberi manfaat pada manusia, maka itu disebut dengan sumber daya alam. Tetapi tidak seluruh unsur lingkungan menjadi sumber daya bagi manusia. Akan tetapi, lingkungan tersebut bisa menjadi sumber daya bagi makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Sebagai contohnya, ayat yang menjelaskan tentang sumber daya alam, yaitu firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 132 yang berbunyi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila, yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Adapun contoh lain dari hadis, kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak dari sisi Tuhannya sebelum ditanya mengenai 5 hal. Tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, dan untuk apa dia belanjakan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kepemilikan manusia atas sesuatu menurut hukum syara', izin atau kebolehan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah untuk menguasai sesuatu dan menggunakan sesuatu tersebut sesuai dengan batasan-batasan hukum syariat Islam berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang diatur oleh hukum syariat Islam. Sebab-sebab kepemilikan adalah apa saja yang menjadikan manusia, baik secara individu maupun kolektif, menjadi memiliki sesuatu sesuai dengan pengertian kepemilikan di atas. Kepemilikan menurut hukum Islam. Yang pertama, hak untuk menguasai zat sesuatu yang dimiliki. Yang kedua, hak untuk menggunakan sesuatu yang dimiliki. Berikutnya, ada 3 model bentuk kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak memiliki sesuatu secara individu. Kepemilikan individu meliputi kepemilikan atas segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Di antara sebab kepemilikan individu adalah bekerja, waris, hadiah, dan barang temuan. Berikutnya, yang kedua, kepemilikan negara. Kepemilikan negara meliputi harta yang harus dikelola oleh negara yang berupa zakat mal, haraj, ghanimah, fai, jizyah, pajak, dan harta yang diperoleh negara sebagai hukuman dari tindak pelanggaran. Yang ketiga, kepemilikan umum. Hak untuk memiliki sesuatu secara kolektif bagi manusia. Manusia itu berserikat bersama-sama memiliki dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Dari Abyad bin Hamal, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina?" Rasul pun menjawab, "Tidak boleh.
Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Selanjutnya, kepemilikan umum, yaitu ada 5. Yang pertama, sumber daya air dengan segala kekayaan yang terkandung dalamnya. Ada laut, sungai, danau, mata air, rawa, air yang ada di udara. Yang kedua, sumber daya energi, seperti minyak, batu bara, gas, bumi, uranium, thorium, energi dari air, aluran sungai, laut, dan biomasa. Yang ketiga, sistem vegetasi dalam jumlah besar seperti hutan tropis, hutan bakar, hutan subtropis, dan hutan-hutan lainnya. Padang rumput, stepa, padang rumput bersemak, sabana. Yang keempat, barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar seperti tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, emas, aspal, intan, pasir, dan sebagainya. Yang kelima itu udara. Pemanfaatan dan pengelolaan kepemilikan umum, segala sesuatu yang menjadi milik umum disediakan untuk dipergunakan oleh siapapun, tetapi tidak diperbolehkan untuk dikuasai secara individu maupun swasta. Pemanfaatan kepemilikan umum dalam skala kecil. Segala bentuk pemanfaatan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang pertama, tidak berpengaruh terhadap keseimbangan sumber daya kepemilikan umum. Yang kedua, tanpa menguasai sumber daya kepemilikan umum. Jadi, siapapun baik individu, swasta maupun negara dibolehkan untuk memanfaatkan kepemilikan umum dalam skala kecil. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya milik umum dalam skala besar oleh negara. Segala bentuk pemanfaatan ada 3. Yang pertama, dapat mengganggu kesetimbangan sumber daya kepemilikan umum baik disertai dengan penguasaan maupun tidak. Yang kedua, dapat menghalangi akses orang lain untuk memanfaatkan sumber daya milik umum tersebut sekalipun tanpa disertai penguasaan nyata pengkaplingan. Yang ketiga, mengharuskan penguasaan nyata pengkaplingan. Selanjutnya yaitu ketentuan pengelolaan kepentingan umum oleh negara, yaitu ada 3. 1. Keuntungan dari manfaat sumber daya milik umum harus dikembalikan kepada masyarakat. Yang kedua, harus mempertimbangkan keberlangsungan keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk kepentingan negara lainnya. Potensi kekayaan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbaris swasta atau harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya dalam segi pandang Islam. Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam pengelolaannya.
Jadi, sekian dari kelompok kita.